Halo guys, selamat malam, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam persekutuan di dalam Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa hidup sampai dengan sekarang ini. Oke guys, hari ini saya akan membuat sebuah video lagi, video reaction, apa yang viral di Papua akhir-akhir ini. Oke, ini soal Mace Purba. Ya, Mace Purba lagi viral. Tapi bukan soal dia diundang oleh bupati, dia diundang oleh satu kabupaten atau provinsi untuk membawa sebuah lagu, lalu kemudian dia menjadi viral. Tapi ini baru saja kita memperingati Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua 5 Februari 2025, dan Mansinam menjadi tempat di mana banyak orang pergi ke sana untuk memperingati hari masuknya Injil di Tanah Papua dengan ada martir, sehingga Injil menjadi kabar baik untuk orang Papua. Dan di mana di dalam hari Pekabaran Injil yang dirayakan oleh seluruh orang di Tanah Papua, menjadi peringatan akan lahirnya gereja Tuhan di Tanah Papua, khususnya dimulai dari Mansinam. Kedua hamba Tuhan Otto dan Geisler menginjakkan kaki di Pulau Mansinam, dan mereka berkata bahwa dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Seketika itu mereka tiba di sana dan membawa Injil Yesus Kristus. Tetapi di dalam momen Injil kali ini ada yang tidak mengenakan bagi sebagian orang, tetapi bagi beberapa orang itu hal-hal yang biasa-biasa saja, di mana kita melihat bahwa seperti tadi saya bilang, Mace Purba viral bukan karena dia memimpin atau membawa lagu di acara 17 Agustus, di acara ulang tahun salah satu kota di Tanah Papua, tetapi di hari ulang tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua. Yang menjadi masalahnya adalah dia membawakan lagu yang tidak sesuai dengan konteks seharusnya lagu itu dinyanyikan pada momen-momen yang sangat penting bagi iman Kristen di Tanah Papua. Dan Mace Purba mendapatkan banyak sorotan di media sosial. Kita lihat videonya. Pertama saya juga pikir bahwa dia menyanyi lagu rohani. Astaga, momennya tidak pas. Ini bukan acara ulang tahun kabupaten atau acara ulang tahun provinsi atau apa, tapi ini acara hari yang sangat istimewa bagi kekristenan di Tanah Papua, hari yang sangat sakral bagi kekristenan. Di ulang tahun yang ke-170 tahun. Berarti kita ulang nafas terakhir sekali lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, kita lihat komentar-komentar ya. Kita lihat komentar-komentar di media sosial terkait video itu. Ya. Kita lihat ini komentar-komentar dari warganet terkait dengan apa yang dilakukan atau di lagu yang dibawakan oleh Mace Purba. Misalnya saya tidak bisa baca semua, tapi beberapa. Wiak Nihe, miris sekali, sudah kehabisan lagu rohani kah? HUT Pekabaran Injil masuk atau apa ini? Ya, sangat nebon pahabon. Sangat disayangkan adikku, pemimpin hambanya Immanuel. Ya. Aneh ya, ini Arianto Kogoya. Aneh ya, sangat miris. Acara HUT Injil masuk kok dibuat jadi acara umum. Ya ini komentar yang agak panjang dari Janet Rubino Dar. Panitia salah undang kah? Bagaimana ini? Panitia memang mengundang
Tapi coba yang artis juga profesional loh, yang profesional tuh, lihat itu kok diundang untuk mengisi acara apa? Memangnya kok mengisi untuk HUT Kota Sorong atau acara pesta rakyat? Jadi kok menyanyi lagu dunia, rapper atau pop? Atau kok diundang untuk mengisi acara kerohanian HUT PI? PI sangat miris sekali ya, Kakak Meg. Momen tidak pas ya, orang-orang pada tunggu semua panitianya ya. Ini Grace Kasiahe. Baliho di belakang saja tulisan acara syukur HUT 170 tahun Injil masuk di tanah Papua. Ini konsepnya bagaimana? Ya, yang disyukuri apa, yang dinyanyikan apa? Panitia yang bikin barang ini bagaimana? Bikin sana syukuran dengan KKR, ibadah kah, atau penyanyi rohani kah, atau lembaga berbau rohani kah, atau yang lain masih banyak. Ya, syukuran Injil itu nyanyinya lagu syukuran ke Tuhan begitu. Ya, ini juga Majuntu Betty. Mereka sedang mengundang murka Tuhan, dan pasti Tuhan akan marah di saat hatinya sedang didukanya. Dikudukakan. Tunggu saja, kedaulatan Tuhan pasti terjadi. Los Angeles besar begitu, habis terbakar, apalagi kata-kata kota-kota kecil begitu. Lapis dan debu-debu orang-orang kan menyanyi murka Tuhan turun terada sisa kok. Ya, ini ada lagi DG Bude. Perempuan ini dia lagi stres kapan ya? Kapan nih dia yang buta huruf ya? Ya. HUT Pekabaran Injil dirayakan oleh orang-orang yang hampir tidak mengenal Tuhan secara baik. Mau jadi apa kalau model HUT Pekabaran Injilnya seperti ini? Oke, jadi itu tadi beberapa komentar yang kita baca dan memang sangat disayangkan, apalagi pada awal pembukaan tanggal 5 pagi itu kan sudah putar dengan lagu Mama Karo ini saya juga tidak tahu ini lagu apa, lagu rohani kah atau bukankah, saya juga tidak tahu. Tapi lagu Mama Karo ini diputar lalu orang goyang dengan momen-momen yang sebenarnya momen Injil masuk. Injil ini kan menjadi kabar baik, bukan hanya kabar baik tapi menyelamatkan orang manusia. Ya, dan kita di dalam sejarah tanah Papua bukan pemerintah yang menurunkan orang itu dari rumah tinggi, tetapi Injil Yesus Kristus yang membawa peradaban baru, yang memberikan manusia Papua itu lebih menjadi manusia yang sejati, karena Injil Yesus Kristus memberikan manusia Papua untuk hidup lebih baik. Ya, kita tahu bahwa Injil atau apa yang diberitakan oleh Otto dan Geisler itu bukan hanya sekedar kata-kata yang kosong. Ya, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ini momen-momen gerejani, momen-momen yang sakral, momen-momen yang menjadi sesuatu yang penting bagi orang Papua untuk harus merenungkan bagaimana perjalanan hidup tanah yang Tuhan berikan, tanah yang diberkati penuh dengan emas, susu dan madu ini bagaimana? Apakah manusia Papuanya sudah jauh lebih mengenal Tuhan atau tidak? Atau kita semakin jauh dari Tuhan? Apalagi di dalam beberapa momen kita melihat bahwa ada yang bilang bahwa atau di dalam berita mengabarkan bahwa di HUT 170 tahun ini ada anak daripada Geisler dan cucunya bernama Markus Geisler itu datang untuk menyaksikan bagaimana kakeknya atau orang tuanya datang dari negeri yang jauh, negeri yang tidak kami orang Papua kenal. Mereka bukan saudara kami, mereka bukan
sahabat kami, mereka bukan kerabat kami, mereka bukan satu marga dengan kami, mereka bukan orang Papua. Tetapi karena Injil Yesus Kristus, Allah Yesus Kristus berkata bahwa Injil dan lagi dalam namaku berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, kepada segala makhluk. Dan Injil itu harus sampai ke ujung dunia, sehingga mereka tidak mengenal Papua, mereka tidak mengenal orang-orang di Papua. Tapi demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka datang membawa kabar baik dari negeri yang jauh ke timur Indonesia untuk memberi kabar baik itu kepada orang Papua. Dan mereka berkata, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Ya, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Berarti dengan berkat Tuhan, tanah ini sudah diberkati. Dan tanah ini akan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Tetapi dalam momen perayaan HUT seperti ini, yang momen yang sangat penting, yang seharusnya kita bersyukur, kita menghormati Allah, kita memuji Dia, kita menyembah Dia, menjadi hujatan dan tidak ada makna apa-apa. Tetapi kita tidak bisa juga mempersalahkan Mace Purba, karena momennya dia diundang mungkin tidak tahulah alasan panitia seperti apa. Pasti nanti akan ada klarifikasi dari panitia. Kita melihat ini. Tapi kalau boleh jangan menghujat. Ya, memang momennya tidak pas. Kalau di ulang tahun kabupaten, di HUT provinsi, di hari jadi, apalah begitu, dia diundang lalu mengisi lagu-lagu. Apalagi di sini nafas terakhir dan yang lain. Ini menjadi momen yang tidak pas. Nafas terakhir. Aduh, saya juga sulit untuk mengerti momen ini. Tetapi kiranya rekan-rekan dari GKI di Tanah Papua bisa merespon ini supaya menjadi bisa ada memberikan koreksi atau panitia memberikan tanggapan, klarifikasi dan yang lain, supaya jangan sampai dengan mereka memandang Injil itu terlalu rendah, mereka memandang Injil itu tidak istimewa dan sebagainya. Saya pikir teman-teman dari GKI pasti akan merespon ini dengan cepat, dan untuk teman-teman panitia mungkin di momen lain atau di HUT begini di berikutnya tidak terjadi seperti ini. Dan saya lihat di video itu, berita surat kabar dituliskan bahwa momen penting ini banyak orang pergi ke Mansinam untuk memperingati, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Artinya ada kesadaran untuk mengingat kembali sejarah-sejarah di mana Injil masuk di Tanah Papua, dan juga anak-anak muda boleh belajar tentang pentingnya sejarah, bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah peradaban yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya Allah akan terus bekerja. Kiranya kita semua mengambil pelajaran untuk anak-anak Papua, untuk anak-anak muda Papua. Kiranya Tuhan memberkati supaya kamu lebih memaknai di momen-momen ini, supaya kamu menjadi berkat untuk tanah ini. Kamu menjadi manusia-manusia Papua yang mencerminkan kuasa Allah, mencerminkan karakter Allah di tengah bangsa yang Tuhan berkati ini. Tuhan memberkati kita semua, dan shalom.